Terakhir kita bakal dibangkitkan nanti di mahsyar. Tidak ada orang peduli kepada kita. Cuman satu manusia yang peduli kepada kita, yaitu Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Pak. Begitu bangun dari kuburnya, disambut oleh malaikatnya Allah dengan pakaian yang sangat bagus, dengan wangi-wangian sorga, sambil berkata, ya Rasulullah, ayo aku antarkan engkau masuk sorga. Allah ciptakan sorga terbaik untukmu. Apa jawab Nabi? Nggak perlu sorga. Bagaimana aku bisa tenang di dalam sorga kalau umatku masih diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong antarkan aku menghadap Allah. Begitu diantar menghadap Allah, Nabi sujud, sehingga Nabi tidak mau bangun dari sujudnya. Berkali-kali Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kau punya kepala, bangunlah engkau dari sujud. Nabi tidak mau bangun. Sampai Allah bikin jaminan. Apa jaminan Allah? Hai kekasihku Muhammad, bangunlah engkau dari sujud. Apa yang kamu minta aku kasih. Allah nggak bohong. Apalagi kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bangun Nabi Muhammad dari sujud. Apa yang diminta oleh Nabi? Sorga? Tidak. Upah? Tidak. Bayaran? Tidak. Satu yang diminta, ya Allah, kalau engkau sayang kepada aku, sayangi aku punya umat ya Allah. Aku tahu umatku ibadahnya nggak seberapa. Aku tahu umatku amalnya sedikit. Aku tahu umatku banyak salah. Ampuni semuanya ya Allah. Lihatlah aku. Sehingga Allah berkata, apa yang kau minta aku kabulkan dan aku ampuni seluruh umat. Makanya saudara-saudara hadirin, kita ini malam ini memperingati hari lahirnya manusia yang cinta kepada kita, yang sayang kepada kita, yang menyebabkan kita bisa hidup di alam dunia, yang bisa menyebabkan kita makan dan minum. Maaf ya, ibu sering minum, bapak sering minum, makan. Itu minuman dan makanan itu ngomong sebetulnya. Ketika kita mau minum, apa kata air? Sudahkah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahu syafaati, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul wasilah, akhidal mahbub, Fadilatul Ustaz Taufik Hidayah, beserta rekan-rekannya, pengurus atau DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, beserta segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita cintai dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada sahabat saya Bapak Lubis yang sekian tahun saya baru ketemu lagi, yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah. Kira-kira terima kasih kepada Allah hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa? Karena nikmat Allah itu banyaknya luar biasa. Sampai Allah sendiri yang menurunkan nikmat, menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kamu sekalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung. Coba saya mau tanya kepada ibu, satu hari berapa kali ngedip? Kehitung nggak? Ngedip aja nggak kehitung, apalagi napas yang kita nikmati. Di antara nikmat Allah yang paling besar, di antara nikmat Allah yang paling agung dan paling luar biasa, yaitu adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang besar? Karena Allah tidak ciptakan dunia dan isinya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan nikmat dan keberkahan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Termasuk kita menjadi orang mulia karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, tidak ada umat yang mulia seperti kita. Tidak ada umat yang diberi kebebasan oleh Allah untuk bertobat seperti kita, umat Muhammad. Lihat umat-umat terdahulu, hanya gara-gara mancing di hari Sabtu jadi monyet, jadi babi. Lihat umat Nabi Muhammad, Jumat nggak Jumatan mancing di Setu, nggak jadi monyet, nggak jadi babi. Umat-umat yang lain berbuat maksiat dihancurkan buminya. Umat-umat yang lain berbuat salah ditenggelamkan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad berbuat salah lebih dari umat-umat yang terdahulu, sampai sekarang masih dapat rahmat. Kenapa? Memang ini permintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangi aku punya umat ya Allah, seperti engkau menyayangi aku. Seandainya umatku berdosa, berikan waktu untuk taubat ya Allah. Sehingga Allah berkata, ya Muhammad, aku berikan kesempatan taubat kepada umatmu sebelum meninggal dunia 1 tahun. Kata Nabi, jangan ya Allah, umatku pasti ditipu oleh setan. Umatku bakal kembali bermaksiat lagi. Umatku lemah, tidak akan mampu. Kalau begitu 1 bulan, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 minggu, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 hari, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 jam, jangan ya Allah. Kalau begitu ya Muhammad, saya berikan kesempatan umatmu bertobat sampai rohnya ada di tenggorokan. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad. Kita bisa mendidik anak, mendidik istri, berkah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kita harus banyak terima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad. Kalau tadi saya dengar yang sambutan, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta. Cinta mana sama suami? Gedean suami. Betul nggak? Benar. Suami ibu yang ibu cintai tidak bisa ngasih syafaat. Istri bapak yang bapak cintai gak bakal nolongin nanti di akhirat. Hanya satu manusia, Nabi Muhammad. Di mana orang cinta seperti Nabi Muhammad? 23 tahun Nabi berjuang, difitnah, disiksa, dimaki-maki, dihina, tapi tetap Nabi ingin menjadikan kita sebagai umat terbaik. Sampai Nabi Muhammad menjelang sakit, sudah berbaring di tempat tidur, sebelah kanan Nabi malaikat Jibril, sebelah kiri Nabi Sayyidatuna Fatimah bersama putranya Hasan wal Husain. Di belakang Nabi banyak sahabat yang berdiri, di depan Nabi malaikat Israel. Datang malaikat Israel mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salam malaikat oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi bertanya, ya Israel, kamu datang kemari untuk apa? Aku disuruh oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Jawab Nabi apa? Silahkan, lakukan secepatnya. Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Begitu rohnya dicabut, mulai berasa sampai di lutut atau di dengkul, Nabi berkata kepada malaikat Israel, tolong berhenti sejenak. Saya nggak kuat merasakan perih dan sakitnya dicabut nyawa. Dijawab oleh malaikat Jibril yang di sebelah kanan Nabi Muhammad, ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan. Kaget Nabi Muhammad, sehingga Nabi berkata, ya Allah, mau sakit kayak apa saya terima ya Allah. Lebih sakit 100 kali lipat pun saya terima ya Allah. Cuman satu aku minta ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggung ya Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan,
kalau tidak ada permintaan Nabi waktu Nabi dicabut nyawa agar rasa sakit umatnya disatukan kepada Nabi Muhammad, tidak ada orang yang kuat merasakan sakitnya dicabut nyawa. Sehingga setiap orang dicabut nyawa, tangannya akan terlepas, kakinya akan terlepas, lehernya akan terlepas, terpisah dari badannya. Saking sakitnya, berkah permintaan Nabi Muhammad, alhamdulillah kita lihat orang yang meninggal seperti orang yang tidur. Kenapa? Ada doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal dunia, pindah dari alam dunia ke alam baqa. Di dalam kubur, Nabi Muhammad meninggal tidak seperti orang yang lain. Beliau hidup setiap hari Senin. Besok hari Senin ya, itu amal kita dilaporkan oleh malaikat yang mencatat amal kita. Ya Rasulullah, ini amal umatmu, ini sholatnya umatmu, ini wiridnya umatmu, ini sholawatnya umatmu. Nabi senang sehingga Nabi berkata, wa in wajadtu khairan fahamitullah. Kalau aku dapati catatan amal umatku baik, aku memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan aku doakan umatku selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Nabi mendapat laporan tentang kejelekan amal perbuatan umatnya, Nabi memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, berikan kesempatan umatku tobat ya Allah. Saya tidak rela ya Allah kalau ada umatku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya orang Pak, biar jelek kelakuannya kayak apa, biar rusak kayak apa, masih ada cinta kepada Nabi, akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Dan ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya saksikan banyak. Maaf ya, ada seorang pelacur top di Surabaya, sudah dikenal di Surabaya, tapi waktu meninggal tidak pakai sakit lagi baca Yasin. Kenapa? Dia pernah ngomong sama saya, karena di tetangga saya rusak beb, saya makan hasil jual diri beb, tapi hati saya sekecil apapun ada cinta kepada Nabi Muhammad. Maaf ya beb ya, saya kalau nggak dapat langganan saya baca sholawat beb. Coba sampai di situ, saya baca sholawat. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, Nabi Muhammad ini jasanya besar kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepengen nggak punya anak soleh? Benar, punya anak soleh, ibu bakal untung dunia akhirat. Kalau cuman pinter nggak soleh, bakal sakit hati, bakal sakit hati. Saya belum lama dapat undangan di Jawa Timur. Saya ketemu seorang nenek-nenek, ibu tua, orang nggak punya, anaknya 8 tapi soleh dan solihah. Saya tanya, ibu ini hasilnya apa, penghasilannya apa? Saya Habib, saya cuma dagang kue. Kalau habis subuh dia bikin kue, nanti jam 7 diantarkan ke toko-toko atau ke warung-warung. Siang saya ambil untuk ngebiayai anak saya. Tapi apa resepnya kok anak ibu luar biasa? Taatnya, ibadahnya, solehnya luar biasa. Anaknya cakep-cakep bu, yang perempuan cantik, yang laki ganteng. Tapi kalau di depan orang tuanya, ya Allah, hormatnya luar biasa. Begini Habib, waktu saya ngaji, hadir pengajian, ada guru yang mengajarkan kepada saya, seorang Habib. Beliau mengatakan, ibu kalau kepengen punya anak yang soleh, tolong amalkan doa ini. Ini doa nggak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nanti ibu bisa pakai ya. Apa doanya? Ya Allah, berikan kepada aku dan anak keturunanku akhlak dan ilmunya Nabi Muhammad. Cuman itu saja. Setiap sholat dibaca, tiap sholat dibaca, tiap habis baca Quran dibaca, tiap habis baca ratib dibaca. Alhamdulillah, itu ibu janda ketika anak-anaknya kecil sampai anaknya dewasa, ibu itu diberi kemampuan oleh Allah ngedidik anaknya sampai menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita jadi orang tua jangan bangga dengan amal ibadah kita. Kadang-kadang ada orang tua yang suka begini, ah biarin dah beb, mau soleh mau kagak, yang penting saya udah jadi haji 18 kali, yang penting saya udah tahajud, yang penting saya udah ngaji. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak ibu bener, anak ibu menjadi anak yang soleh dan solihah, sekalipun ibunya pelacur bakal dikasih syafaat oleh anaknya. Sekalipun bapaknya rusak bakal masuk sorga bersama anaknya. Tapi sebaliknya,
sekalipun bapak orang baik, ibu orang baik, meninggalkan anak yang tidak baik, ini anak bakal memegang kaki kita ketika ibu mau melangkah ke surga. Kan sudah diceritakan oleh Nabi, waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat Shiratal Mustaqim, rambut yang kecil, udah kecil dibelah 7. Semua orang yang akan masuk ke surga semuanya melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang baik, yang soleh, yang ahli ibadah. Begitu kakinya mau menginjak ubennya surga, anaknya keluar dari neraka jahanam sambil berkata, ya Allah, ini ibuku ya Allah, ini bapakku ya Allah, yang kau amanati aku untuk dididik agama, aku nggak dididik. Dia berangkat ngaji sendiri, dia sholat sendiri, dia ibadah sendiri, dia belajar agama sendiri, dia nggak mau peduli aku nggak bisa baca Quran, dia nggak peduli aku nggak ke pesantren, dia nggak peduli aku nggak sholat, sampai aku mati dalam keadaan su'ul khotimah sehingga aku masuk neraka. Masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Mau apa kalau begitu? Tapi sebaliknya, seandainya ibu amalnya kurang, dosanya banyak, bapak amalnya kurang, dosanya banyak, tapi punya anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan yang hadir termasuk anak-anak yang soleh dan solihah. Begitu dibangkitkan dari kubur, pertama yang dilihat oleh seorang anak, ibunya menangis, bapaknya menangis karena kepanasan dijemur, matahari sudah nempel dengan kulit kepala. Gak ada yang jual air, gak ada yang jual es, kepanasan, gak ada yang peduli kanan kiri. Ibunya menangis, kepedihan, badannya nggak kuat saking panasnya. Anaknya berkata, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, walaupun sedikit ya Allah, berikan kepada emakku, berikan kepada bapakku, supaya jangan diadab ya Allah di padang mahsyar. Langsung dijawab oleh Allah. Allah berkata kepada anak kita, apa kata Allah? Hei hambaku, kalau engkau ikhlas beramal, engkau ikhlas sholat, engkau ikhlas hadir pengajian, ibu bapakmu pasti akan aku masukkan ke dalam surga bersama kamu. Karena kamu tahu Quran, karena dibawa oleh ibu bapakmu ke guru ngaji. Kamu kenal majelis, dibawa oleh ibu bapakmu ke majelis, sehingga kamu jadi orang benar karena wasilah ibu bapakmu. Itu bagi orang tua yang peduli. Bagaimana kalau nggak peduli? Coba nih kita tanya anak-anak kita, kamu kenal majelis diantar bapak apa diantar teman? Kebanyakan temen, betul nggak? Anak ibu bisa ngerti maulid, bisa baca maulid, bukan lantaran ibunya, bukan lantaran bapaknya, diajak sama temen. Bagaimana ibu nanti mendapat pertolongan lewat anak yang soleh? Terus terang ibu-ibu, bapak-bapak, orang kalau sudah dikubur, doa yang paling manjur tuh doanya anak. Tetangga paling 7 hari, betul nggak? Beres tahlil 7 hari, udah nggak ada lagi yang ngedoain. Apalagi zaman sekarang hadir tahlil karena nggak enak aja. Nggak percaya? Coba nanti kalau ada yang meninggal, begitu kiai mulai memimpin afdalu dzikri fa'lam annahu, udah merem. Begitu doa terakhir Rabbana atina fid dunya, melek berkat keluar. Rugi si mayit. Tapi kalau ibu meninggalkan anak yang soleh, maaf nih, kalau ada anak-anak yang datang malam ini sedangkan ibunya di dalam kubur sudah meninggal duluan, bapaknya meninggal duluan, langsung diampuni oleh Allah. Kenapa? Setiap solawat yang keluar dari mulut seorang anak akan membuat malaikat tidak mau menyiksa orang tua kita. Imam Hasanul Basri, beliau seorang tabi'in, pernah memerintahkan salah satu santrinya, coba kamu cari kuburan yang jumlahnya banyak, jumlahnya 500 atau 1000. Nanti kalau mau pas masuk, kamu ucapkan salam. Setelah salam kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sekali aja. Karena perintah guru, dia berangkat, dapat kuburan yang jumlahnya banyak. Begitu masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur, kemudian dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, dia pulang. Di hati orang ini, di hati santri ini, di hati muridnya Imam Hasanul Basri ini berkata, kenapa sih kok saya suruh baca selawat? Saya mau tanya sama guru saya. Guru, Imam Hasanul Basri sudah saya laksanakan. Saya dapat kuburan yang jumlahnya cukup banyak, mungkin ribuan, dan saya sudah ucapkan salam kepada Rasulullah, dan saya sudah kesalawat kepada Rasulullah. Kamu tahu,
ketika kamu masuk ke dalam kuburan yang begitu banyak, kamu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 500 orang di dalam kubur yang sedang diinjak-injak oleh malaikat dibebaskan dari siksanya Allah. Berhenti, malaikat tidak menyiksa lagi, tidak lagi mempersoalkan orang lagi. Kenapa? Ada yang baca sholawat. Bagaimana kalau anak ibu malam ini baca sholawat dari mulai ba'da isya, berapa sholawat yang keluar dari mulutnya? Termasuk ibu-ibu, termasuk putri-putri ibu-ibu. Bagaimana keluarganya yang dalam kubur senang dapat rahmat, dapat ampunan. Sekarang ini banyak anak-anak kita yang malas mendoakan orang tua. Kalau ditanya, ayo kita baca doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, gampang itu pelajaran anak sekolah. Padahal berapa banyak orang tua di dalam kubur diinjak-injak, disiksa, hancur badannya. Kembali lagi, hancur lagi. Satu waktu malaikat berhenti tidak menyiksa. Sampai bapak kita, emak kita yang tadi disiksa nanya kepada malaikat yang menyiksa, limadha ma tu'adzibni, kenapa kau tidak menyiksa aku? Apa kata malaikat? Tadi subuh anakmu habis sholat subuh baca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 1 kali, maka aku dilarang oleh Allah untuk menyiksa kamu. Coba kalau anak kita bacanya tiap habis sholat, coba doa itu dijadikan wirid, insya Allah kita selamat di dalam alam barzah. Maka oleh karena itu diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini supaya kita ingat semuanya. Bagaimana cara mengatur anak, bagaimana cara mengatur rumah tangga, bagaimana cara mengatur masyarakat, semuanya itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, terakhir kita bakal dibangkitkan nanti di mahsyar. Tidak ada orang peduli kepada kita, cuman satu manusia yang peduli kepada kita, yaitu Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Pak, begitu bangun dari kuburnya disambut oleh malaikatnya Allah dengan pakaian yang sangat bagus, dengan wangi-wangian sorga, sambil berkata, ya Rasulullah, ayo aku antarkan engkau masuk sorga, Allah ciptakan sorga terbaik untukmu. Apa jawab Nabi? Nggak perlu sorga. Bagaimana aku bisa tenang di dalam sorga kalau umatku masih diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong antarkan aku menghadap Allah. Begitu diantar menghadap Allah, Nabi sujud, sehingga Nabi tidak mau bangun dari sujudnya. Berkali-kali Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kau punya kepala, bangunlah engkau dari sujud. Nabi tidak mau bangun sampai Allah bikin jaminan. Apa jaminan Allah? Hai kekasihku Muhammad, bangunlah engkau dari sujud, apa yang kamu minta aku kasih. Allah nggak bohong, apalagi kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bangun Nabi Muhammad dari sujud. Apa yang diminta oleh Nabi? Sorga? Tidak. Upah? Tidak. Bayaran? Tidak. Satu yang diminta, ya Allah, kalau engkau sayang kepada aku, sayangi aku punya umat ya Allah. Aku tahu umatku ibadahnya nggak seberapa, aku tahu umatku amalnya sedikit, aku tahu umatku banyak salah, ampuni semuanya ya Allah, lihatlah aku. Sehingga Allah berkata, apa yang kau minta aku kabulkan dan aku ampuni seluruh umat. Makanya saudara-saudara hadirin, kita ini malam ini memperingati hari lahirnya manusia yang cinta kepada kita, yang sayang kepada kita, yang menyebabkan kita bisa hidup di alam dunia, yang bisa menyebabkan kita makan dan minum. Maaf ya, ibu sering minum, bapak sering minum, makan. Itu minuman dan makanan itu ngomong sebetulnya. Ketika kita mau minum, apa kata air? Sudahkah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Pas mau makan, sudahkah engkau sudah bersolawat pada Nabi Muhammad? Kita mau makan buah-buahan, sudahkah engkau bersolawat pada Nabi Muhammad? Aku ini semua diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid ada perubahan buat kita. Umur kita makin hari bukan makin panjang, betul nggak? Apalagi zaman sekarang Bu, yang meninggal tuh yang sehat, yang sakit bengek nggak mati-mati. Bener? Tetangga saya umurnya 94, itu sakit bengek saya tanya udah 40 tahun. Dari mulai kakeknya dokter sampai anaknya, sampai anak cucunya, sampai bosen dia lagi, tapi nggak mati-mati. Anak muda pulang ngojek masuk angin dikerokin mabinnya kelepek meninggal dunia. Bener Rasulullah, sayusibu ala ummati mautal faja'ah, bakal melanda kepada umatku mati mendadak.
Mudah-mudahan kita masih ada umur, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Sebab kalau kita sudah nggak ada waktu lagi, nggak bakal ada lagi yang bisa memperhatikan kita, nggak bakal lagi kita menolong kita. Maaf, ada orang soleh, husnul khotimah, tapi tersiksa dalam kuburnya. Kenapa? Meninggalkan anak bermaksiat ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka oleh karena itu, saya berharap sepulangnya kita dari tempat maulid, mari kita reformasi keluarga kita. Udah jangan banyak ngurusin orang deh, ya. Jangan banyak main handphone. Mendingan kita urusin anak-anak kita, mumpung umur kita masih ada. Insya Allah kalau kita nggak ada umur, omongan orang tua ini bakal menjadi pelajaran buat anak-anaknya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.